Haleluya. Malam ini karena menunggu Samuel, jadi kita sedikit terlambat, tapi percaya acara ini terselenggara oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Oh, haleluya. Kami sembah Kau, kami puji Kau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kaulah yang terutama, Kaulah yang termulia, Kau kami agungkan, kami puji, kami sembah Kau, ya Yesus. Nama
buat kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami mau belajar, biarlah tingkah laku kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang behavior, tentang tingkah laku. Ada banyak orang memikirkan tentang tingkah laku, karena tingkah laku seringkali berhadapan langsung dengan orang. Orang bisa melihat wajah kita, mimik kita, tangan kita, kaki kita, dan gerakan dari tubuh kita, body language kita, dan itu merupakan tingkah laku juga. Dan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, saya baca dalam International Standard Version, dikatakan, "Do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for other believers in your speech, behavior, love, faithfulness, and purity." Dan dalam bahasa Indonesia sama, kurang lebih artinya 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, look down, karena engkau muda. Jadilah teladan, be an example bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, behavior, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar dari yang kemarin, bicara tentang sikap, attitude. Sikap memengaruhi tingkah laku. Kalau kita punya sikap sudah nggak baik, tingkah laku kita kurang lebih juga akan sama. Dan kalaupun kita bisa menjaga tingkah laku kita baik, itu pun sementara. Orang yang bersikap buruk, tingkah lakunya kurang lebih sama. Namun ada orang yang jago, ya, jago bermain drama, sehingga tingkah lakunya manis, tapi sikapnya tidak baik. Nah, tingkah laku dapat membangun atau merusak hubungan. Kalau kita mau memiliki hubungan yang baik, milikilah tingkah laku yang baik, milikilah behavior yang baik. Dan tingkah laku dapat menjadi berkat atau masalah dalam kehidupan kita. Mari kita jaga tingkah laku kita, karena lewat tingkah laku kita orang diberkati, dan lewat tingkah laku kita orang bisa merasa kehadiran kita menjadi masalah. Dan tentu saja kita semua pernah mengalaminya. Tentu saja kita belum sempurna, kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu akan terjadi. Nah, dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu mirip dengan dunia ini. Janganlah kamu meniru dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, dalam Roma 12 ayat yang kedua, kiranya tingkah laku kita, behavior kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sama dengan tingkah laku orang dunia. Standarnya bukan dunia, standarnya adalah firman Tuhan. Zaman dulu, ya, istri saya kapan hari nonton film bersama dengan saya. Di rumah ini bisa nonton film banyak, ya, film-film yang baru. Dan ketika kami nonton, lalu istri saya tanya gini, zaman dulu itu ya, pakaian itu dari atas sampai bawah tebel ya, lengannya tertutup semua, sampai kaki tertutup semua, lalu rambutnya laki perempuan gayanya panjang semua, ya. Lalu saya bilang, iya mungkin zaman itu kain masih murah, kalau sekarang kan kain mahal. Jadi walaupun musim dingin, tetap pakai pakaian yang tipis-tipis, pakaian yang buntung sana buntung sini. Ya, tapi saya percaya kita punya budaya nggak seperti itu. Nah,
Kekasih Tuhan, keluarga, lingkungan, komunitas itu mempengaruhi tingkah laku kita. Dengan siapa kita bergaul, kurang lebih demikianlah kita. Dan perubahan tingkah laku ada yang instan, ada yang lambat. Nah, di manakah kita? Dengan siapa kita bergaul, ini juga mempengaruhi tingkah laku kita. Biasa kita bertutur kata sopan. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang kurang sopan, lama-kelamaan kita bisa terpengaruh. Dan tingkah laku sering dipengaruhi oleh nilai kehidupan yang kita percayai. Kalau kita dididik dengan nilai kehidupan yang keliru, maka kita akan bertumbuh di dalam nilai kehidupan yang keliru. Tetapi ketika kita belajar dari komunitas orang benar, kita belajar nilai-nilai kehidupan orang benar, nilai-nilai kehidupan berwarga negara kerajaan Allah. Kita memiliki pola pikir, pola hidup, dan tingkah laku yang berbeda. Malam ini, perhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunitas. Mungkin kita juga perlu belajar orang tua kita. Memang kita nggak bisa memilih orang tua kita, tetapi pendidikan dari orang tua kita memengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Dan tidak semua yang diajarkan oleh orang tua itu benar, namun kita tetap harus menghormati orang tua kita. Oleh sebab itu, belajar dari firman Tuhan, belajar menghormati orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita. Tetap punya tingkah laku yang sopan dan tetap menghargai orang tua. Mari kita berdoa bersama. Di malam hari ini kami berdoa bersama dengan para kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami bersyukur ketika sikap kami diperbarui, maka kami juga mau memperbarui tingkah laku kami. Biarlah kami memiliki tingkah laku, behavior yang benar, yang baik. Dan biarlah apa yang mengisi pikiran kami, apa yang mengisi hati kami adalah nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kehidupan yang benar, yaitu yang berasal dari firman Tuhan. Dan malam ini kami mau berubah. Ketika ada orang yang menegur kami, menasihati kami mau merendahkan hati untuk bisa ditegur, bisa diperingatkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah lewat berbagai macam peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, kami belajar untuk dibentuk oleh Tuhan. Baik di rumah maupun dimanapun kami berada, kami mau tetap waspada, belajar, sungguh-sungguh tidak meremehkan apa yang sedang terjadi di Indonesia ini khususnya dan di seluruh dunia. Kami berdoa peringatan dari dunia buat Indonesia. Indonesia sudah masuk level 3. Kami berdoa biarlah standar level itu dapat berubah karena orang-orang Indonesia makin disiplin, makin tertib menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa biarlah pemerintah menegakkan aturan-aturan yang lebih tegas, dan kami percaya rakyat Indonesia siap untuk lebih disiplin dan lebih sopan, lebih tertib. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan di dalam pekerjaannya, rumah tangganya, pelayanannya, kesehatannya, keuangannya, ekonominya, dan apapun yang mereka kelola, baik studi, kuliah, dari keluarganya. Kami berdoa ya Tuhan, rahmat-Mu, berkat-Mu, hikmat-Mu turun atas kami semua, sehingga kami dapat mengelola dengan benar dan baik, tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami benar-benar waspada, berhikmat menjaga protokol kesehatan, baik di perjalanan, baik di rumah, maupun ketika kami sedang berbelanja atau pergi ke suatu tempat. Malam ini kami mau beristirahat, biarlah rahmat-Mu turun atas kami, juga berkat-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Esok hari, esok malam,
saya akan sharing tentang karakter. Tuhan Yesus memberkati.